Halo, perkenalkan saya Silenda Sari. Ini UAS statistik. Ingin menjelaskan jawaban nomor 1. Di soalnya ini ada X, ada Y. X ada 5, 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 27. Y-nya ada 85, 103, 70, 82, 89, 98, 66, 95, 169, 70. Lalu X2-nya ini dari X kali X. Jadi 5 kali 5, 25. 4 kali 4, 16. 6 kali 6, 36. 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36. 6 kali 6, 36. 2 kali 2, 4. 7 kali 7, 49. Lalu XY-nya ini dari X kali Y. 5 kali 8, 5. 425. 4 kali 103, 412, 6 kali 70, 420, 5 kali 82, 410, 5 kali 89, 445, 5 kali 98, 490, 6 kali 66, 396, dan seterusnya. Lalu di sini di total X-nya ada 51, Y-nya ada 927, X2-nya ada 277, XY-nya ada 4396. N-nya ada 10, dari total ini 10. Lalu di sini ada rumusnya. Di sini ada rumusnya, lalu di sini tinggal dimasukin N 10, lalu ada total XY-nya 4396 dimasukin juga, terus dikurang total dari Y dimasukin juga, terus total dari X dan Y di total, lalu hasilnya 19,63. Ini yang B. Lalu yang A, rumusnya sigma Y dikurang B sigma X per N, lalu Y-nya ada 927 dimasukin juga, dibagi N-nya ada 10. Totalnya ada 192,80. Jadi yang B-nya 19,63, A-nya 192,80. Lalu yang B-nya Y sama dengan ini 192A dari A, ini 19,63 dari yang B. Dan X 19,63X yang C itu dihitung Y jika X-nya adalah 6. Maka Y-nya 192,80 dikurang 19,63 dikali X-nya dimasukin 6, jadi sama dengan 192,80 minus 117,78 sama dengan hasil yang C 75,02. Lalu nomor 2 soalnya nomor 2. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi. Jelaskan bagaimana prosedur pengujian pada suatu riset dan penelitian. Prosedurnya dan langkah-langkahnya ini, yang pertama merumuskan hipotesis. Yang A, hipotesis 0 HO, pernyataan yang menyatakan tidak ada perbedaan atau efek. Lalu ada yang B-nya, ya, hipotesis alternatif. Lalu yang kedua ada menentukan tingkat signifikan A. Langkah berikutnya ada menentukan statistik uji. Statistik ujinya ada uji Z. Ini jika standar deviasi populasi diketahui dan data normal. Uji
Uji T jika standar deviasi populasi tidak diketahui dan data berdistribusi normal. Yang C-nya uji chi-square atau X2 atau uji F untuk varian dari hubungan antar kategori. Lalu yang keempatnya ada menentukan daerah kritis atau daerah penolakan HO. Itu ada A-nya berdasarkan jenis uji, yang B-nya jika nilai statistik uji jatuh di dalam daerah kritis. Terus yang kelimanya mengumpulkan data dan menghitung nilai statistik uji. Yang keenamnya membuat keputusan. Yang ketujuhnya menyimpulkan hasil. Contoh sederhananya yang masalah apakah rata-rata tinggi mahasiswa 170 cm HO bagi P sama 172. Berikut contoh sederhananya. Lalu nilai koefisien kuasa. Yang ketiga soalnya ada jelaskan hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi dan gambarkan. Berikut ada nilai R dan berikut ada interpretasi hubungannya. R plus 1 hubungannya positif sempurna. Terus ada yang hubungan negatif sempurna. Terus ada juga tidak ada hubungan linear. Ada hubungan positif sangat lemah, hubungan positif lemah, hubungan positif sedang, hubungan positif kuat, dan seterusnya. Berikut ada contoh gambarnya. Positif kuat, nilai R 0 tidak ada hubungan, nilai R sama dengan -1 negatif kuat. Nomor 4, di sini ada studi kasus regresi linear berganda. Untuk di soalnya X2 sampai Y. Untuk di soalnya ada X1, X2, Y. X2Y, X1, X2Y. Di sini saya ada X1 X1-nya 45, 42, 44 dan seterusnya, Y-nya ada 29, 24, 27, 25 dan seterusnya. X1 kuadrat ini dari X1 dikali X1. Contohnya 45 dikali 45 sama dengan 225. 42 dikali 42 sama dengan 1764. 44 dikali 44 1936 dan seterusnya. Di sini ada Y2. Y2 itu dari Y dikali Y. Atau contohnya 29 dikali 29 sama dengan 841, 24 kali 24 576, 27 kali 27 729, 25 kali 25 625 dan seterusnya. Di sini ada X1 kali Y. Di sini ada X1 kali Y, jadi 45 dikali 29 sama dengan 1305. 42 dikali 24 sama dengan 1008, 44 dikali 27 1188 dan seterusnya. Di sini ada totalnya, total X1 kuadrat ada 19.565, total Y2 7.428, total X1 kali Y ada 12.005. Di sini ada rumus R, N sigma YX dikurang sigma X sigma Y. Lalu di sini ada Rx1 kali Y. N-nya ada 10, karena 10 ini N ini dari 1, 2. Total dari sini ke bawah ada 10, N. Dimasukin lagi, ini 1205 dari total ini. Ini dari total ini, 272. Lalu N dari ini dimasukin dengan total segini. Dan hasilnya ada 0,17. Lalu di sini ada X2
16, 14, 15, 13, Y-nya 29, 24 yang tadi. X2 kuadrat ini dari X2 dikali X2, 16 kali 16 sama 256, 14 kali 14, 196, 15 kali 15, 225, dan seterusnya. Di sini ada X2 pangkat Y, berarti X2 dikali Y, 16 kali 29, 464, 14 kali 24, 336, 15 kali 27, 405, dan seterusnya. Di sini ada totalnya, total dari X2 kuadrat 2173. Total dari X2 kali Y 4013. Di sini ada rumusnya, tinggal dimasukin. N-nya ada 10, di bawahnya 10. Dimasukin, ini rumusnya 403 dari total ini. Lalu N-nya dari 10 dan hasilnya ada 0,77. Kesimpulannya dan makna korelasi interpretasi hubungannya X1 dan Y, nilai korelasi 0,7, interpretasinya lemah positif. Lalu X2 dan Y, nilai korelasinya 0,77, interpretasinya kuat dan positif. Kesimpulannya ini X1 memiliki hubungan positif lemah terhadap Y. Artinya jika X1 naik, Y cenderung naik sedikit. Lalu X2 memiliki hubungan positif kuat terhadap Y, menunjukkan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Berikut penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.